Selamat datang di media belajar IPS kelas 9 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa subscribe. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu bab 2, perubahan sosial budaya dan globalisasi, dengan subpokok bahasan perubahan sosial budaya dan bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Perubahan yang terjadi di masyarakat dikenal juga dengan istilah perubahan sosial budaya. Kecepatan perubahan sosial budaya setiap masyarakat berbeda-beda, tergantung dari terbuka atau tidaknya suatu masyarakat. Masyarakat industri akan mengalami perubahan sosial budaya lebih cepat dibandingkan perubahan pada masyarakat agraris. Perubahan dapat terjadi pada hal-hal yang bersifat tradisional menjadi modern. Perubahan semacam ini dikenal juga dengan modernisasi. Apa yang dimaksud dengan modernisasi? Kuncoro Ningrat menjelaskan bahwa modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Modernisasi mencakup sistem nilai, cara berpikir, berperasaan dan bertindak, serta teknologi yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Selain dari perubahan sosial dan modernisasi, di dalam masyarakat terdapat juga proses yang disebut globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Selo Sumarjan menjelaskan bahwa globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Globalisasi melanda berbagai bidang, baik bidang iptek, ekonomi, transportasi, politik, ataupun budaya. Perhatikan gambar berikut. Gambar 1 tentang tanam paksa, masa penjajahan di Indonesia. Gambar 2 tentang proklamasi kemerdekaan, merupakan batas antara masa penjajahan dengan masa setelah kemerdekaan. Gambar 3, pembangunan di era globalisasi, dan gambar 4 merupakan bentuk dari penyampaian demokrasi yang dilakukan dengan unjuk rasa. Nah, anak-anakku sekalian, perubahan sosial budaya. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Nah, saya yakin kalian pasti mengetahui bahwa setiap saat akan selalu terjadi perbedaan dari tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang. Anak-anakku sekalian,
Dari gambar di atas tadi menunjukkan keadaan bangsa Indonesia ketika terjadi penjajahan, kemudian proklamasi kemerdekaan, pembangunan yang semakin berkembang sampai dengan keadaan di mana kebebasan bicara mulai diundangkan dan kemudian berdampak pada banyak terjadi demonstrasi. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal, seperti cara berpikir, berperilaku, dan perubahan alat-alat. Dalam cara berpikir, masyarakat juga mengalami perubahan. Misalnya, perubahan dari berpikir magis ke rasional, atau menerima segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional. Selain itu, terdapat juga perubahan dalam penggunaan alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perhatikan bagan di bawah ini. Bentuk perubahan ada 3, dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Apabila dilihat dari waktunya, ada revolusi, ada evolusi. Berdasarkan pengaruhnya, ada yang berpengaruh besar dan ada yang berpengaruh kecil. Berdasarkan perencanaannya, ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Dilihat dari waktunya. Perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Pada masyarakat tradisional, tentunya kecepatan perubahan sosial budayanya akan lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat modern. Mengapa demikian? Nah, hal tersebut dikarenakan masyarakat modern lebih terbuka dan heterogen dibandingkan dengan masyarakat tradisional. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Perubahan sosial pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat ini. Dalam masyarakat tradisional, perubahan yang terjadi kecil dan cukup lama, sehingga mereka seolah tampak tidak mengalami perubahan. Perubahan sosial atau revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya ataupun bagi negara lain, antara lain sebagai berikut. Proses mekanisasi dalam usaha industri. Perdagangan makin berkembang. Transportasi lebih lancar. Dan berkembangnya urbanisasi, serta terjadinya kesenjangan sosial. Nah, perubahan dilihat dari pengaruhnya.
Ada perubahan yang berpengaruh kecil dan perubahan yang berpengaruh besar. Yang berpengaruh kecil, perubahan yang pengaruhnya kecil diikuti oleh sebagian kecil orang. Perubahan ini tidak membawa perubahan mendasar pada bidang kehidupan. Artinya, perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukai saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti sebagian besar masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Industrialisasi merupakan salah satu contoh dari bentuk perubahan ini. Industrialisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Perubahan dilihat dari perencanaannya. Perubahan yang direncanakan atau planet change. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Tugas mandiri. Anak-anakku sekalian, cari contoh yang lain dari perubahan sosial budaya, perubahan secara evolusi dan revolusi, perubahan yang pengaruhnya besar dan kecil, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, nanti setelah selesai, sampaikan hasilnya di depan kelas. Pendidikan memang tidak menjamin sukses, tapi tanpa pendidikan, kehidupan menjadi lebih sulit. Berbakti untuk negeri, sumarnoguritno.blogspot.com. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.